是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手，牵引我走这人生路。你是我的主，引我走这一路。高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的许，这一生都是祝福。Shalom jemaat yang terkasih. Kita bersyukur Tuhan lindungi kita dalam satu minggu ini. Dan hari ini kita diberi kesempatan untuk datang memuji, memuliakan namanya. Kita mau masuk ke dalam ibadah kita. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Pujilah Tuhan, hai semua hamba-hambanya. Pujilah Tuhan dan tinggikanlah namanya di atas segala-galanya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Allah ditinggikan atas segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Sembahlah Dia, Raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan. Kita mau masuk dalam ibadah kita. Kita mau lebih lagi mengenal Tuhan kita. Lebih dari semua yang kita kenal. Mari siapkan hati juga pikiran kita. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung dengan semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin
bersama? Ya Bapa, Engkau berjanji untuk selalu mendengar seruan kami. Kami datang mencari wajah-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu, dan berseru kepadamu. Kami mau bertobat dan berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Dengarkanlah seruan kami ya Allah, janganlah palingkan wajah-Mu dari kami. Ampunilah dan pulihkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Kita boleh sapa saudara di kanan kiri kita, tunjukkan sukacita kita bahwa kita bahagia mereka hadir di sini. Kita memuji Tuhan kita karena Dialah jalan kebenaran, Dia jalan kehidupan. Mari sorakan glory haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam tangan-Nya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, di dalam tangan-Nya ada keselamatan kekal. Haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam tangan-Nya ada keselamatan. Mari dengan sukacita Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam tangan-Nya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam tangan-Nya ada keselamatan. Mari saling bertepuk tangan, katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus baik. Dia sempurna dalam kuasa-Nya. Kita mau naikkan setiap doa kita kepada Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup membuat mujizat. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai.
karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari dengan iman katakan, dalam setiap kelemahan kita sempurna kuasa-Nya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Mujizat sejati. Membuat mujizat sejati. Allah, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, segala puji, syukur, dan hormat kami ucapkan padamu ya Bapa, di pagi hari ini, di tahun 2025 ini ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang terus menerus dan tak ada putus-putusnya Tuhan. Pagi ini kami datang kepadamu dengan hati penuh ucapan syukur Tuhan. Kami boleh punya kesempatan lagi kembali datang ke bait-Mu, ke rumah-Mu, untuk memuji kebesaran Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, jika pada dalam minggu ini kami memiliki dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, kami datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami, anak-anak-Mu yang tidak layak ini. Suci dan kuduskan kiranya agar kami layak datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih untuk kehidupan jemaat yang senantiasa di dalam pemeliharaan Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyertai, Tuhan terus mengurapi, Tuhan terus menyertai, dan adanya transformasi dapat terjadi di dalam kehidupan jemaat ini ya Tuhan. Bukan hanya dari sisi jasmani kami memperoleh berkat daripada-Mu, tapi dari perihal rohani kami juga dikuatkan, dibangunkan ya Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan untuk seluruh hamba Tuhan, untuk tim pastori, untuk Reverend Denny Nainggolan, untuk Guru Injil Harold, untuk Guru Injil Agus, untuk Pak Lay Leader kami, Pak Hoki Salim, untuk para majelis kami, untuk Asen, untuk seluruh majelis yang memberikan waktu mereka yang begitu berharga Tuhan untuk terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan. Tuhan, kami terima kasih untuk para hamba Tuhan, tim pastori, dan para majelis yang terus menerus memberkati kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, memberikan kekuatan, dan memberikan hikmat di dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Dan juga rencana kerja di tahun 2025 ini kiranya terus dapat menjadi berkat dan dupa yang harum bagi Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih jika di tahun 2025 ini Wesley Methodist Church punya kesempatan untuk mengadakan retreat keluarga
ini ya Tuhan. Kami menyerahkan pembicara kami, Pendeta Dr. Donald Chias, ke dalam tangan Tuhan. Kiranya juga persiapan para panitia retreat ini ya Tuhan. Kami juga berterima kasih untuk GMI Gloria Kerangkeng, untuk Pospei USD di Salatiga, untuk Pospei Anugerah di Solo yang telah Tuhan percayakan kepada gereja kami ya Tuhan. Kiranya keberadaan gereja-gereja ini juga para hamba Tuhannya, Pendeta Lukas Dasiran, Pendeta Rio Christian, Pendeta Yokanan terus beroleh urapan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, dan gereja-gereja ini dapat terus menjadi berkat bagi masyarakat di sekitarnya. Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan para bishop, para DS, hamba Tuhan gereja Metodis wilayah 2 ini ya Tuhan, juga untuk pembangunan kantor GMI wilayah 2 yang sedang berjalan. Tuhan berkati para kontraktor, para panitia pembangunan, dan juga Tuhan sendiri yang mencukupkan dana pembangunan. Dan juga kami berterima kasih Tuhan untuk Sekolah Wesley Pelita Bangsa yang telah Tuhan percayakan pada kami ya Tuhan. Kiranya para kepala sekolah, guru, para staf, orang tua siswa yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di sekolah WPBS ini dan sekolah musik Katanta ini ya Tuhan, melalui sekolah ini dapat diberkati dan dapat mempercayakan langkah kehidupan mereka di masa muda ini di dalam tangan Tuhan, dan mereka dapat sungguh-sungguh mengenal Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan para pemimpin negara, pejabat pemerintah negara Republik Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan, dari jajaran tertinggi hingga jajaran terendah. Tuhan berikan hikmat sehingga keamanan, kesejahteraan, perekonomian dapat terus bertumbuh di dalam negara yang kami cintai ini ya Tuhan. Juga Tuhan berikan hikmat kepada para guru-guru, para tenaga pendidik yang saat ini sedang bergumul untuk mendidik para generasi muda. Kiranya mereka dapat senantiasa berjalan di jalan yang benar dan jauh dari kerusakan moral dan pengaruh-pengaruh negatif ya Tuhan. Tuhan, kami khusus menyerahkan perdamaian dunia ke dalam tangan Tuhan, untuk negara-negara yang sedang berkonflik seperti Rusia dan Ukraina yang telah berkonflik sejak tahun 2014 ya Tuhan. Kami juga mengingat perseteruan antara Israel, Iran, Palestina yang tak putus-putusnya ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengingat kebakaran di Los Angeles yang telah menyebabkan 180.000 penduduk yang telah dievakuasi dan juga telah memakan korban jiwa ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada pemerintahan di sana untuk mencari jalan keluar, dan juga Tuhan lindungi para warga sipil yang saat ini sedang bergumul di dalam proses evakuasi ini, dan tentu mereka juga sedang mengalami duka cita yang sangat dalam ya Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan para usinda, para jemaat Wesley Metodis yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Kami yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan mereka akan beroleh kekuatan dan melalui pengobatan dan proses penyembuhan bagi kesehatan mereka. Tuhan akan ambil bagian untuk memberikan mereka pemulihan yang lebih cepat ya Tuhan. Dan juga Tuhan berikan mereka kekuatan dan mereka punya sukacita dan mau bersandar sepenuhnya kepada Engkau di dalam proses pemulihan ini ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan, dan doa kami yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan Tuhan, melalui nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama jemaat seiman di seluruh dunia, mari ungkapkan pengakuan iman kita.
Di mana roh Tuhan berada, di situ ada gereja yang benar, gereja yang diutus Tuhan dan menjadi kumpulan orang percaya dari segala tempat dan abad, yang pengakuan imannya kita ucapkan sekarang. Kami percaya kepada Allah Bapa yang tidak terbatas dalam hikmat, kuasa, dan kasih-Nya, yang belas kasihan-Nya melingkupi seluruh ciptaannya dan yang kehendaknya selalu untuk kebaikan anak-anaknya. Kami percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah dan anak manusia, yang merupakan anugerah dan kasih karunia Bapa yang tak berkesudahan, dasar dari pengharapan dan janji pembebasan kami dari dosa dan maut. Kami percaya kepada Roh Kudus sebagai Allah yang hadir dalam hidup kami, yang senantiasa mengingatkan kami akan kebenaran ilahi di dalam Kristus, memberi kekuatan serta pertolongan di saat kami membutuhkan. Kami percaya bahwa iman ini harus dinyatakan dalam pelayanan kasih, sebagaimana telah ditunjukkan melalui teladan yang telah diberikan Kristus yang kita muliakan, sehingga kerajaan Allah turun ke bumi. Amin. Gloria Patri. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya rencana Tuhan indah bagi setiap kita. Mari lupakan apa yang ada di belakang. Padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beri ku hati
Sungguh Bapa, Engkau terbaik buat kami. Sungguh Engkau yang terus menjaga, memelihara kehidupan kami. Sungguh Engkau sumber keselamatan kami. Saat ini kami mau berdiam, mau mendengar suara Tuhan di tengah kebisingan dunia ini. Tolong kami agar kami bisa sensitif di dalam pendengaran kami, sehingga Bapa, setiap kebenaran-Mu boleh sampai kepada kami, boleh kami cerna, dan boleh menjadi kekuatan, menjadi penopang dalam kehidupan kami sebagai murid Kristus. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, mampukan hamba-Mu yang lemah ini, sucikan dan kuduskan hamba-Mu, sehingga jemaat Tuhan juga boleh mengalami pengudusan Tuhan, sehingga jemaat Tuhan juga boleh mengalami pemulihan Tuhan. Hadir Bapa dan curahkan berkat-Mu kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Hari ini kita masuk pada minggu kedua di bulan Januari, ya, masih suasana tahun baru, masih suasana orang menikmati bagaimana meriahnya, bagaimana sukacitanya merayakan Natal, merayakan tahun baru. Tapi tiba-tiba hari ini kita melihat tidak ada dekor sama sekali. Tiba-tiba kita melihat kosong sama sekali. Ada makna yang kita mau ingat di sini. Kita mau diingatkan untuk bertanya kepada kita, setelah itu apa? Setelah pesta berlalu, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Jadi kekosongan ini merupakan perenungan buat kita sesungguhnya. Nah, baik, kita masuk kepada tema yang kali ini saya sampaikan, ya, temanya adalah menjadi berhasil di tahun yang baru, ya. Bagaimana kunci menjadi berhasil di tahun yang baru, ya. Ayat yang saya ambil dari Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14 bunyinya seperti ini. Kita baca, ya, Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nats yang kita baca barusan, kita melihat bagaimana Paulus sedang melakukan cek rohani. Paulus sedang menganalisa, sedang melakukan cek terhadap kehidupan rohaninya. Kalau kita lihat di ayat yang keempat, kita melihat Paulus punya alasan untuk bisa sombong, untuk bisa bangga. Ya, kalau kita mau lihat di ayat yang sebelumnya. Namun Paulus sampai pada suatu titik di ayat 7 sampai 12 ketika dia mengatakan, tetapi apa yang dulu kuanggap sebagai suatu keuntungan sekarang merupakan kerugian karena pengenalanku akan Kristus. Luar biasa, ada terjadi perubahan perspektif dalam kehidupan Paulus. Apa yang dulu kuanggap sebagai suatu keuntungan, ya, sekarang kuanggap sebagai suatu kerugian,
Ya, karena Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat Paulus mengatakan semuanya itu sekarang bagiku sampah. Apa yang dulu kuanggap keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Terjadi perubahan cara pandang, perubahan perspektif dalam kehidupan Paulus. Sesungguhnya bagi setiap kita yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, kita harus juga memiliki perubahan perspektif, perubahan cara pandang. Bagi Paulus sekarang yang terpenting adalah bagaimana dia memiliki hubungan pribadi dengan Kristus Tuhan. Hubungan pribadi menjadi begitu penting bagi Paulus. Nah, kalau kita lihat ada rasa ketidakpuasan dalam diri Paulus. Dia selalu memiliki rasa dahaga, rasa lapar. Aku ingin lagi lebih dalam. Secara pribadi dia tidak puas. Aku ingin hubungan dengan Tuhan semakin lagi dalam, semakin lagi dalam. Oleh karena itu Paulus melihat dirinya sebagai orang yang perlu untuk terus-menerus bertumbuh, untuk terus-menerus diubahkan, untuk terus-menerus semakin dibentuk. Itu makanya dia katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Nah, dia katakan apa yang dia lakukan, ya, melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Aku belum menangkapnya, aku masih harus lagi menangkap lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi. Nats ini juga harusnya berbicara kepada kita, berbicara tentang kita. Kita yang di sini adalah orang-orang yang percaya bahwa kita sudah diselamatkan oleh anugerah di dalam Kristus. Kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan. Dan kita tahu bagi kita kehidupan kekal menjadi milik kita. Dan saya juga percaya tidak ada satupun kita yang hadir di sini yang cukup puas dengan kondisi kehidupan rohani kita saat ini. Benar nggak? Kalau Anda merasa puas, berarti Anda dalam keadaan bahaya. Kalau kita merasa puas dalam kondisi kerohanian kita, kita sedang dalam keadaan bahaya. Karena kepuasan akan membuat kita berhenti bertumbuh. Ini sering kita jumpai, banyak orang di luar sana yang merasa puas, dia menganggap dia sudah hebat secara rohani, dia menganggap dia sudah menguasai semuanya, sehingga dia merasa nggak penting lagi. Sering sekali kepuasan membuat kita merasa tidak punya lapar, tidak punya haus, dan menjadi tidak penting bagi kita. Nah, tapi Paulus melihat dirinya masih lapar, masih haus, dan ingin lagi. Itu yang seharusnya kita punya juga sebagai umat Allah. Ada 3 hal penting yang kita perlu belajar sehingga kita bisa mempertimbangkannya dalam kehidupan kita untuk bisa berhasil melalui tahun 2025 ini. Ada 3 hal yang bisa menolong kita untuk bisa lebih dekat lagi dengan Yesus, sehingga kita bisa menjadi lebih seperti yang Dia inginkan. Ini tujuan kita kan, menjadi seperti yang Kau inginkan.
menjadi seperti yang kau mau. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat di ayat yang ke-13 ya, Paulus mengatakan aku melupakan apa yang telah di belakangku. Tapi saya mengambil salah satu apa yang perlu bagi kita saat ini adalah memandang, melihat ke belakang. Paulus berbicara tentang melupakan. Paulus berbicara tentang melupakan apa yang telah di belakangku. Dia berbicara tentang bagaimana hidupnya sebelum mengenal Tuhan. Ya, bagaimana fasilitas, bagaimana kenikmatan, bagaimana hal-hal duniawi yang dia nikmati sebelum dia mengenal Tuhan. Dan itu yang dia mau lupakan. Kesenangan-kesenangan duniawi, nikmat-nikmat duniawi, itu yang dia mau lupakan. Makanya dia katakan aku melupakan apa yang ada di belakangku. Tapi bukan berarti dia tidak melihat apa yang terjadi sebelum detik ini. Bukan berarti dia tidak melihat ke belakang. Makanya saya mengajak kita semua, masih awal tahun 2025, saya mengajak kita untuk melihat ke belakang sejenak, merenungkan. Apa yang perlu kita renungkan ketika kita melihat ke belakang? Pertama, kita merenungkan, kita memeriksa bagaimana kondisi kerohanian kita. Kalau waktu masih anak-anak, remaja ya, kalau kumpul-kumpul, yang ditanya apa? Gimana nilai rapotmu, gimana hasil ujianmu? Kalau masih sekolah gitu kan tanya kan, gimana ujianmu, bagus gak? Gimana rapotmu, bagus gak? Ya kan yang ditanya nilai. Kalau udah umur kayak saya, yang ditanya bukan itu lagi. Gimana hasil labmu? Bagus enggak, kolesterol berapa? Gula darah berapa? Selalu kita ada dalam saat-saat di mana kita perlu memeriksa. Dan Paulus mengajak kita memeriksa kondisi kerohanian kita. Bagaimana kondisi kerohanian saya? Apakah sehat? Apakah sakit? Apakah bertumbuh? Apakah stagnan? Dan untuk itu kita perlu melihat dari mana kita mengawali. Ketika kita pertama sekali angkat tangan terima Tuhan Yesus, ya Tuhan, aku menerima Engkau sebagai juru selamatku. Aku menerima Engkau untuk hadir di dalam hidupku, menjadi Tuhan dalam hidupku. Itu adalah titik awal kita. Dan ketika kita ada pada saat ini, kita mau bertanya, bagaimana saya? Ketika saya melangkah dari awal sampai saat ini, bagaimana, apakah saya bertumbuh? Apakah saya bantet? Kalau bikin kue, kalau nggak ngembangnya bagus, bantet ya. Nggak enak juga. Ya kan? Kalau kita tanya, ada yang baru lahir anaknya, anaknya lahir seminggu yang lalu, terus kita datang kunjungi, lihat, terus kita tanya, waktu lahir berapa tingginya, berapa panjangnya? 40 cm. Wow, tinggi, 48 cm tinggi. Tapi kalau udah umur 5 tahun, berapa tingginya? 48 cm. Bantet. Enggak sehat. Mungkin saya karena kurang gizi dulu juga termasuk yang bantet juga sih. Mari kita melihat, Bapak Ibu yang terkasih. Waktu berlalu.
Waktu berjalan terus. Sekarang 2025. Firman Tuhan katakan bekerjalah selama masih siang. Karena malam nggak bisa lagi kerja. Pertanyaannya adalah apakah engkau tahu engkau ada di pagi hari atau di siang hari atau di sore hari atau menjelang malam? Nggak ada yang tahu. Tadi Rosni berdoa, orang-orang di Los Angeles nggak ada yang tahu kalau mereka mau mati kemarin itu karena kebakaran hutan. Banyak anak-anak muda, anak-anak remaja juga turut jadi korban meninggal. Ya mungkin dia berpikir, oh bagi saya ini masih pagi, saya masih remaja, masih banyak waktu. Ternyata ketika firman Tuhan berbicara pagi, siang, malam gak berbicara tentang waktu, tapi berbicara tentang semakin dekatnya hari Tuhan. Di tahun 2025, berarti kita sudah kehilangan 1 tahun. Baik, kita kehilangan 1 tahun. Sekarang sudah 2025. Saatnya kita melihat ke belakang sejenak. Apa yang sudah terjadi dalam kehidupan saya di tahun 2024. Sudah sejauh apa saya mau mencari Tuhan, sudah sejauh apa saya rindu untuk terus bertumbuh semakin dekat dengan Tuhan di tahun 2024. Saya mengajak kita sejenak melihat ke belakang. Apa yang sudah kita lakukan dengan kehidupan di tahun 2024? Apa yang sudah kita lakukan dengan berkat yang luar biasa yang kita terima di tahun 2024? Mari kita review. Mari kita kilas balik. Dalam hal keselamatan, sudahkah kita sungguh yakin bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan? Sudahkah kita sungguh diyakinkan bahwasanya keselamatan sudah menjadi milik kita? Kemudian setiap orang pasti punya kegagalan, setiap orang pasti punya keberhasilan, setiap orang pasti punya sesuatu yang tidak tercapai. Biasanya kan kita kalau mau menjelang tahun baru selalu bikin komitmen, ya kan? Ada wish-nya, ada kerinduannya. Tapi sering sekali ada kerinduan, ada komitmen yang tidak tercapai. Mari kita kilas balik sebentar. Mari kita melihat ke belakang sebentar. Apa keberhasilanku di tahun 2024? Apa kegagalanku? Apa yang tidak tercapai dari hidupku di tahun 2024? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, memandang ke belakang kadangkala menyakitkan, benar enggak? Apalagi ketika itu berbicara tentang kegagalan, apa itu berbicara tentang rasa sakit, rasa pedih dan sebagainya. Namun satu hal yang sangat bermanfaat ketika kita mau sejenak melihat ke belakang, kita tertolong, kita ditolong untuk tidak terjebak pada kesalahan yang sama kedua kalinya. Ketika kita melihat ke belakang sejenak, kita belajar untuk bisa menghindari terjebak dalam kesalahan yang sama. Kenapa di kendaraan, di mobil ada spion kiri kanan, ada kaca di atas?
Tujuannya apa? Untuk melihat ke belakang. Untuk melihat apa yang ada di belakang kita. Karena tanpa kita sadari apa yang bisa ada di belakang kita bisa menjadi penghalang untuk kita bertumbuh. Apa yang ada di belakang kita, kalau kita bicara tentang orang naik mobil, lihat spion, lihat di belakangnya, lihat kaca di depan, melihat apakah ada kendaraan yang menjadi ancaman yang akan membuat dia celaka di belakangnya. Di belakang kita kadangkala ada ancaman yang membuat kita berhenti bertumbuh. Apa ancaman itu? Kepahitan. Apa ancaman itu? Ketidakdamaian, kebencian. Itu ancaman yang menyongsong kita dari belakang untuk membuat kita berhenti bertumbuh. Oleh karena itu mari kita memandang sejenak ke belakang. Walaupun kadangkala sakit, walaupun kadangkala tidak mengenakkan, tapi itu menolong kita untuk terus bertumbuh, untuk terus bisa terhindar dari jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Melihat ke belakang menolong kita untuk belajar dari pengalaman. Dan setelah itu apa Paulus katakan? Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Apa yang tidak baik, apa yang tidak enak, apa yang tidak membuat kita damai, tanggalkan. Lepaskan, bertobat. Masalah yang sering muncul dalam kehidupan manusia tidak berdamai dengan masa lalunya sehingga dia tidak bisa berlaku seperti murid Kristus. Jadi orang yang belum berdamai dengan dirinya biasanya selalu membuat onar. Orang yang belum berdamai dengan masa lalunya selalu menjadi orang yang menimbulkan kekacauan dimanapun. Kalau Bapak Ibu baca sejarah orang-orang yang membuat keonaran, kalau Bapak Ibu baca sejarah orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat, kita akan temukan satu benang merah. Orang-orang yang belum berdamai dengan masa lalunya. Nah, ini yang kemudian Paulus tolong kita lupakan. Buang. Dan itu bisa kita buang kalau kita datang dengan pertobatan. Karena rasa bersalah kita hanya bisa disembuhkan dengan pertobatan. Firman Tuhan katakan, Bapak Ibu yang terkasih di Yohanes 1 ayat 9, di 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan seperti ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sejenak melihat ke belakang, ketika itu tidak berguna, buang, bertobat, dan engkau diampuni. Memandang ke belakang, memandang pada masa kini. Look at you now. Pandanglah pada masa kini.
Ya, kalau kita lihat di ayat 13b dikatakan, tetapi apa yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Pandang saat ini. Apa yang perlu kita pandang ketika kita memandang saat ini? Pandang, lihat bagaimana kita hidup. Kalau kita belajar dari Paulus, Paulus melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Dia berlari pada tujuan, dikatakan tidak ada yang terpenting bagi Paulus selain hidup untuk Tuhan. Dua hal yang harus kita tanamkan dalam benak kita. Pertama, hidup untuk Yesus. Aku mau hidup untuk Yesus. Kalau kita lihat di 1 Korintus 10:31 dikatakan, jika engkau makan atau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah itu untuk Kristus, lakukanlah itu untuk Allah. Tapi bukan ngerampok terus bilang ini untuk Yesus, enggak. Tapi lakukan sesuatu yang memuliakan Dia. Hidup kita harus untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus sering minta ampun sama Tuhan karena sering sekali hidup kita menjadi sandungan bagi orang lain. Hidup kita menjadi tidak memuliakan Tuhan karena banyak yang tersandung. Ketika kita hidup untuk Yesus, hidup kita memuliakan Tuhan. Mari kita melihat, memandang hidup kita saat ini. Apakah kehidupan kita sudah memuliakan Tuhan? Hidup untuk Yesus dan kemudian hidup oleh Yesus. Galatia 2:20 mengatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus jelas melihat perbedaan dari dia dulu hidup di luar Kristus dan kini saat ini dia hidup di dalam Kristus. Hidupku bukannya aku lagi. Aku tidak mengandalkan kepada kekuatanku. Aku tidak bersandar kepada kekuatanku. Tapi aku bersandar kepada Yesus. Aku mengandalkan Yesus. Aku hidup di dalam Yesus. Kesalahan kita selalu mencoba untuk hidup sebagai orang Kristen namun dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saya mau katakan kita nggak akan sanggup, kita nggak akan mampu. Karena ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita yang melihat diri kita besar. Dan kalau orang sudah melihat dirinya besar, dia nggak akan punya kemauan untuk melayani dengan tulus. Tapi kalau kita mau mengandalkan Yesus, kita melihat diri kita kecil, bukan siapa-siapa, dan kita mau sungguh melayani. Kadangkala yang menjadi masalah dalam kehidupan kita juga kalau bicara tentang pelayanan, kenapa ya sering sekali sulit untuk memberikan diri untuk melayani Tuhan? Saya paling gak suka kalau orang harus dibujuk-bujuk, ayolah layani. Engkau tidak melayani saya, engkau melayani Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik untuk hidupmu. Enggak perlu harus dipaksa, enggak perlu harus ada yang ngemis.
Aku mau melayani karena aku merasakan begitu luar biasa apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupku. Amin. Apa yang menjadi kekuatan bagi saya adalah ketika saya melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup saya. Jadi pendeta bukan pekerjaan yang gampang, bukan jadi pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang bisa membuat kita menjadi orang yang wah. Tapi kenapa bisa bertahan? Kenapa saya tidak pernah berpikir untuk keluar? Karena saya tahu apapun yang sudah saya lakukan untuk Tuhan tidak sebanding dengan apa yang sudah saya terima dari Tuhan. Dan itu menjadi kekuatan buat saya. Mari Bapak Ibu, tahun 2025 saatnya lagi jangan kita senang kalau orang mengemis datang, ayolah melayani, ayolah datang ke gereja. Tahun 2025 menjadi titik balik dalam kehidupan kita. Aku mau karena aku mengalami. Amin. Amin. Orang Metodis aminnya kok kecil. Amin. Amin. Aku mau karena aku mengalami kasih Tuhan. Aku mau datang, aku mau hadir, aku mau melayani karena aku mengalami kasih Tuhan. Coba angkat tangan yang minggu ini kita mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Coba angkat tangan, luar biasa, puji Tuhan. Semua kita angkat tangan. Semua kita mengalami kasih Tuhan. Aku mau hadir, aku mau datang karena aku mengalami kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan ini yang kita harus ceritakan. Kasih Tuhan ini yang kita harus kabarkan. Kasih Tuhan ini yang harus kita beritakan kepada orang-orang. Tadi kita di yang pertama bagaimana kita hidup hari ini. Apa yang kita kerjakan dengan kehidupan kita hari ini. Yohanes 9:4 mengatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Akan datang malam ketika tidak ada satu orang pun yang dapat bekerja. Sekarang ketika engkau dapat bekerja, lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Yang menjadi kehendak Tuhan adalah ketika engkau memberitakan, ketika engkau mengabarkan, ketika engkau menjadi alatnya sehingga melalui hidupmu orang-orang bisa mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Mari saya mengajak kita melihat hari ini kita ada di mana. Masih pagi atau siang atau sore atau menjelang malam. Di mana kita saat ini? Enggak ada kita yang tahu, benar enggak? Yang sudah berumur enggak bisa bilang saya sudah malam, enggak bisa. Jimmy Carter meninggal baru beberapa hari yang lalu pada usia berapa? Usia yang cukup uzur. Mungkin 100 tahun dia usianya. Bayangkan dia berhenti jadi presiden Amerika berapa puluh tahun yang lalu. Baru meninggal beberapa hari yang lalu. Dan terus di dalam kehidupannya dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dia tetap sampai umur 80-an masih mengajar sekolah minggu. Itu Jimmy Carter.
Pertanyaannya, engkau ada di mana? Pagi, siang, sore, atau menjelang malam? Apa yang kita kerjakan merefleksikan iman kita. Yakobus ayat 18 mengatakan, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan. Yang Yakobus mau katakan di sini, iman harus terrefleksi di dalam perbuatan. Iman tanpa perbuatan ibarat tong kosong. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Di Indonesia kita terlalu gampang mengucapkan diri kita orang Kristen. Karena memang sudah diatur dalam undang-undang, dalam setiap ID kita disebutkan agamanya. Apa benar enggak? Orang Amerika paspornya enggak ada ditulis agamanya apa. Orang Amerika KTP-nya nggak punya agama tertulis di situ, tidak ada tertulis agamanya. SIM-nya nggak punya agama apa dituliskan. Kalau di Indonesia ini kita semua SIM, paspor, KTP ada agama, sehingga kita gampang sekali. Oh, saya orang Kristen. Halo, imanmu sudahkah kau tunjukkan dalam perbuatanmu? Ini jadi perenungan kita mengawali tahun 2025. Yakobus bilang ini luar biasa, tunjukkan kepadaku. Dikatakan di situ iman tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Bagaimana aku berbuat, bagaimana aku berlaku, bagaimana aku bersikap, bagaimana aku memperlakukan orang. Dan bagaimana kita mengasihi. Mari kita merenungkan bagaimana kita telah menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Dan bagaimana kita sudah menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Mari kita merenungkan. Kasih kepada Tuhan. Matius 22 ayat 37 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Garis bawahi di situ kata segenap. Artinya apa? Sepenuhnya, tidak setengah-setengah. Ketika engkau mengasihi Tuhan, kasihi Dia sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Sekarang kan orang kalau tulis I love you ya, itu sekarang banyak dalam bahasa Inggris katakan I love you full to the moon and back. Walaupun sering sekali cuma omong doang, ya kan? Tapi kasih kepada Tuhan, garis bawahi kata segenap, 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 sepenuhnya, dan jangan hanya omong doang. Dan bagaimana kasih kita kepada sesama kita? Yohanes 13:35 mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Anda dan saya, kita adalah etalase dari kasih Tuhan. Tahu etalase ya? Display. Kalau kita ke mall, di toko-toko itu ada etalasenya. Disusun dengan rapi, dengan baik, dengan cantik sehingga menarik hati orang. Kita adalah etalase kasih Kristus. Bagaimana kita mengasihi, orang melihat Kristus ada di dalam kita.
Pandanglah ke depan. Pandanglah kepada hadiah yang menanti. Kita adalah peserta panggilan yang tertinggi, ya. Paulus mengatakan di sini yang ke-14 dikatakan, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita adalah peserta dari panggilan yang tertinggi. Kita dipanggil dari hukuman kepada keselamatan. Kita dipanggil dari maut kepada kehidupan kekal. 1 Petrus 2:9 mengatakan, kamulah bangsa terpilih, imamat rajani. Lagunya ada ya. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah. Terus, untuk memberitakan karyanya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Engkau dan saya, kita dipanggil dari hukuman kepada keselamatan, dari kematian kepada kehidupan kekal. Yohanes 5:24 mengatakan, yang mendengar dan percaya kepada Tuhan itu pindah dari maut ke dalam hidup. Engkau dipanggil. Kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Engkau dan saya dari orang asing bagi Allah menjadi anaknya. Dan engkau dan saya dipanggil menjadi pemberita Injil. Bukan hanya panggilan tertinggi, tapi kita juga peserta panggilan kudus. Kita dipanggil untuk terpisah dari dunia. Kalau kita lihat di 2 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, keluarlah kamu dari antara mereka di sini dari orang-orang berdosa, dari orang-orang jahat, ya, dan pisahkan dirimu dari mereka. Itu firman Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup kudus, kita dipanggil untuk terpisah dari dunia. Dan kita adalah peserta panggilan surgawi. Paulus melihat hidup ini sebagai pertandingan. Dikatakan di sini, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Paulus melihat hidup ini sebagai pertandingan. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita dipanggil kepada tempat yang tertinggi, dari orang asing menjadi anak, dari kematian kekal mendapatkan kehidupan kekal. Kita dipanggil untuk hidup kudus, berbeda dari dunia, tidak menjadi sama dengan dunia, terpisah dari dunia. Dan kita dipanggil untuk mengikuti pertandingan. Paulus menutup ayat 14 dengan mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Engkau dan saya, kita semua sedang dalam pertandingan saat ini. Dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah panggilan sorgawi.
Mari kita merenungkan sejenak 3 hal ini. Menatap ke belakang, melihat apa yang salah, apa yang tidak benar, bertobat, menanggalkan, dan datang kepada Tuhan. Melihat ke belakang, melihat bagaimana Tuhan telah bekerja dengan luar biasa sehingga hidup kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Memandang pada saat ini bagaimana kita hidup, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita melayani Tuhan. Memandang ke depan karena kita bertanding dan kita memandang kepada hadiah. Mari merenung. Tuhan memberkati. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan Tuhan Engkau terus yang berkarya, Engkau terus menyatakan kasih-Mu. Engkau terus menolong kami sehingga di tahun 2025 ini kami boleh memiliki hidup yang baru, hidup yang di dalam Tuhan. Biarkan di tahun 2025 ini kami boleh dipenuhi dengan kebenaran-Mu. Biarkan tahun 2025 ini kami boleh sungguh benar-benar mengalami kemurahan-Mu. Lawat setiap kami, segarkan kami, ubahkan kami, bentuk kami, jadikan kami murid yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pegang tangan kami terus. Jangan biarkan kami jatuh. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 54 ayat 6. Dengan sukarela aku akan mempersembahkan korban kepadamu, aku akan bersyukur kepada nama-Mu ya Tuhan, karena ini baik. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita bernyanyi Allah itu baik. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, jam
doksologi. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang luar biasa menyediakan setiap apapun yang kami butuhkan Bapa. Bapa, kami telah memberikan yang terbaik bagimu. Tuhan berkati setiap persembahan kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi dan belum mampu memberi Bapa. Kiranya Tuhan yang limpahkan setiap sukacita dan berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan persembahan kami ini boleh dipergunakan sebaik mungkin demi untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Ini setiap doa kami kepadamu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya mengajak kita semua untuk sejenak melihat ke belakang. Melihat di titik mana kita lemah. Di titik mana kita salah. Dan datang membawanya kepada Tuhan. Dan mengatakan, Tuhan, Engkau ambil ini. Engkau ubahkan, Engkau baharui, Engkau segarkan aku. Saya mengajak kita untuk melihat ke belakang. Betapa kesetiaan Tuhan luar biasa sudah kita alami. Betapa kasih Tuhan sudah kita nikmati. Saya mengajak kita juga melihat kepada masa kini bagaimana kita hidup dalam kehidupan kita saat ini. Bagaimana kita menggunakan berkat Tuhan saat ini. Bagaimana kita memancarkan kasih Tuhan saat ini. Dan saya mengajak kita semua juga memandang ke depan, melihat. Bayangkan dalam hidupmu. Engkau ada di pintu dan Yesus membuka pintu dan Dia mengatakan, hai hambaku yang setia. Engkau sudah melakukan semua yang baik, semua yang menyenangkan aku. Saat ini mari masuk, ikut dalam perjamuanku. Ada hadiah yang kita nantikan, panggilan surgawi. Dan biarlah itu menjadi milik kita semua. Biarlah itu hadir dalam hidup kita semua. Sehingga kita diubahkan, dibentuk, dibaharui. Dan dijadikan murid Kristus yang setia. Dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa. Persekutuan dengan Roh Kudus. Itu yang terus menolong engkau. Untuk bisa melangkah di tahun 2025 ini. Sebagai umat pemenang, sebagai umat yang mengalami berkat dan kasih Tuhan, sebagai umat yang berkelimpahan dengan damai dan sukacita Tuhan. Amin. Amin. Mari kita merenung sejenak, duduk. Ibadah sudah selesai. Kita berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Baik, shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita masuk di minggu kedua bulan Januari. Ya, tidak terasa nanti tiba-tiba sudah minggu ke-50 tahun 2025. Ya. Oke, minggu kedua Januari ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, ya.
Yang pertama adalah informasi tentang aktivitas gereja, ya. Nah, semua aktivitas gereja kecuali persekutuan pemuda, remaja serta sekolah minggu itu akan dimulai pada minggu ketiga. Tapi selainnya, ya, kita akan mulai minggu kedua. Jadi Usinda kita akan bertemu onsite di hari Rabu tanggal 15. Oke, kita ada Usinda di sini tanggal 15 hari Rabu jam 10. Belum lupa jamnya ya. Jam 10. Bagi yang perlu untuk dijemput Pak Umbang silahkan kasih tahu Pak Ben ya. Nah, kemudian persekutuan doa pagi akan dimulai lagi besok pagi jam 5.30 ya. Saya berharap Jemaat Wesley menjadi jemaat yang rindu untuk terus berdoa. Ya, setiap pagi Senin sampai Jumat jam 5.30. Nah, mungkin saya perlu ingatkan ID-nya tetap sama, yaitu passcode-nya Wesley ya. Wesley 8181818818. Saya sampai hafal luar kepala passcode-nya. Ya 3 kali 81 81 81 81 8818. Ya kita tunggu Bapak Ibu sekalian di dalam doa pagi besok pagi jam 5.30. Biasanya makan waktu sekitar setengah jam sampai jam 6. Ya, mari kita menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi Tuhan ya. Besok yang pertama. Kemudian doa malam hari Kamis akan mulai juga pada minggu ini jam 7 malam. Ya, hari Kamis jam 7 malam doa malam ya. Di Zoom juga. Setiap minggu pertama, Kamis pertama setiap bulan kita adakan di gereja. Tapi minggu kedua, ketiga dan keempat seterusnya kita adakan lewat Zoom mulai jam 7 malam. Dan juga kami mengundang jemaat untuk turut serta ya. Dan kemudian kita akan mengadakan retreat gereja, retreat keluarga, Stronger Together. Ini temanya ya, pada tanggal 7 sampai 9. Ya, pembicaranya Reverend Dr. Donald Chia. Ya, beliau adalah pendeta metodis Singapura yang sekarang berdomisili di Amerika. Ya, beliau merupakan counselor pernikahan yang luar biasa Tuhan urapi, Tuhan pakai. Beliau adalah spiritual director ya, orang yang sangat-sangat punya hikmat dan sangat-sangat penuh dengan kerohanian ya. Beliau akan memberkati jemaat kita pada tanggal 7 sampai 9 ya. Nah, biayanya untuk biaya retreat itu 750.000 per orang. Itu sudah penginapan 2 malam, makan pagi, siang, malam dan snacknya, kopi segala macam, semua untuk acara, semua untuk games dan sebagainya. Itu sudah semua di situ 750.000 rupiah. Nah, per orang. Namun, kalaupun mungkin ada yang merasa kok saya nggak cukup uangnya karena bagi saya terlalu mahal, saya banyak pengeluaran. Saya sih berharap anak Tuhan semua kaya-kaya. Tapi kalau ada pun yang seperti itu, silahkan datang menghubungi. Ada Ibu Maimunah, ada anaknya juga di sana Pak Hoki Salim ya. Datang, mereka nanti akan berusaha mengatur ya. Kita hanya rindu sebanyak mungkin terlibat. Jangan sampai masalah keuangan menjadi masalah. Ya, kita akan usahakan bagaimana kita bisa memberikan semacam katakan subsidi ya, untuk supaya sebanyak-banyaknya bisa ikut dan bisa diberkati ya. Tanggal 7 sampai 9 tempatnya akan segera menyusul dikatakan ya. Itu. Dan sehubungan dengan retreat ini, kita juga akan tetap memiliki ibadah di gereja hari Minggu. Ya, kita tahu tanggal 9 itu adalah hari Minggu ya. Tapi saya juga nggak mau kalau ada misalnya nggak ikut jadi nggak ibadah karena dibilang gereja tutup.
Ya kan? Kita tetap ada ibadah, saya akan di sini pada hari Minggu untuk melayani. Ya, saya akan di sini ya untuk melayani. Ya. Jadi oleh karena itu Minggu tetap ada, tapi satu ibadah jam 9.30 pagi. Ya. Saya berharap kita banyak ikut di puncak. Enggak apa 2-3 orang dengan saya di sini untuk beribadah, enggak apa-apa. Tapi gereja enggak akan tutup di sini. Ya, tetap ada ibadah jam 9.30. Nah, mungkin ini yang perlu saya sampaikan hari ini, ya. Mari kita hidup dan menghidupi firman Tuhan selama seminggu ini, menjadi murid Kristus yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai. Sambil bersalam-salaman kita bernyanyi Yesus Jalan Kebenaran. Yesus jalan kebenaran.